Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin min makani syarqil ardi ila maghribiha khususan Syekhuna Ta'ala Iskandar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Fahadi hadiyah fahadihil haqiqatu tubayyinu tariqaka walakin man amatathu al-ghaflah lam tarud dahu annaka fahadihil haqiqatu inilah hakikat tubayyin itu menjelaskan tariqaka ing dalan sira kabeh walakin man tetapi ini menungso mau amatathu itu dibunuh apa al-ghaflatu sifat lupa. Jadi sebenarnya hakikatnya itu kita sudah ditunjukkan jalan yang jelas, jalan menuju Tuhan yang jelas. Karena kita itu kadang sering berpikir begini, kita tahu-tahu lahir, kita lahir ini tidak pernah punya keinginan, tahu-tahu lahir, nggak ada, saya pengen lahir, nggak ada, nggak punya cita-cita, tahu-tahu lahir. Ada yang dilahirkan di Cikampek, ada yang dilahirkan di Amerika, ada yang dilahirkan di Papua, dan itu juga tidak punya pilihan. Kita nggak bisa, saya mau lahir di Amerika jadi anaknya George Bush, nggak bisa. Saya mau di Indonesia lahir jadi anaknya Jokowi, nggak bisa. Sudah nasib sampean ya seperti ini sudah. Sebenarnya manusia sudah tahu pilihan itu ya. Maka Allah itu dia sudah menunjukkan hakikat jalan yang jelas menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia itu dibunuh oleh sifat lupa. Dibunuh oleh sifat lupa. Walam tarutkan orang-orang balik nosi anaka batu ing ujian utawa coba, Anda tidak akan bisa. Orang kalau sudah diparil apa ya, ditakdir begitu ya begitu. Nggak bisa. Lalu alam tarudahu, Anda tidak akan bisa mengembalikan anaka batu ing ujian. Sudah kadang itu orang diuji ini tetap diuji itu tetap sama sekali nggak ada efeknya untuk kembali kepada Allah itu banyak. Orang miskin tapi sombong banyak enggak? Banyak. Orang sudah diuji, anaknya sakit, dirinya sakit, masih tetap enggak mau kembali kepada Allah banyak. Semuanya. Diuji kaya juga sama. Diuji kaya, wah tambah macam-macam juga banyak. Diuji sehat sama. Nah kalau orang itu kadang kalau sudah begitu ya sudah. Makanya wali annal mar'ata naqisatal aqli yamutu waladu. Aneh ya, wali annal mar'ata. Ada perempuan annaqisata yang kurang akalnya, annaqishatal aqli sing kurang akal, yamutu mati waladuha ing waladi anake mar'ah wa ya utawi mar'ah iku tadhuka itu hanya perempuan yang punya anak
hanya perempuan yang agak gila, yang ketika anaknya mati tertawa. Jadi ibu-ibu punya anak mati malah tertawa, itu berarti agak miring ya, agak miring. Masa anaknya mati kok tertawa? Itu sama. Maka kita itu kadang sudah tahu jalan, oh ini baik, ini buruk, itu sudah tahu kita. Sebenarnya sudah tahu, oh ini enggak baik, oh ini baik, itu tahu kita. Tapi kadang kita itu dibunuh oleh sifat atau nafsu kita, lebih memilih yang lain. Sebenarnya tahu, oh ini sampai pasti bisa memilih, pasti bisa memilih. Walaupun sampai tidak pernah ngaji, pasti bisa memilih. Bunuh orang sama nggak bunuh orang itu bagus mana? Walaupun tidak pernah ngaji. Mencuri sama tidak itu bagus mana? Walaupun tidak pernah ngaji, sampai pasti bisa memilih. Pasti nggak mungkin kita. Tapi kenapa kok melakukan pencurian? Pertanyaannya, kenapa kok sampai membunuh orang? Kenapa kok sampai melakukan sesuatu? Pertanyaan. Kita itu nggak perlu ngaji, tahu itu kayak gitu. Kalau yang baik baik, kalau yang jelek tetap jelek. Tapi kenapa kok terus dilakukan? Makanya karena itu satu, Anda dibunuh oleh sifat lupa. Yang kedua, itu Anda melakukan itu dengan enjoy, dengan senang. Maka caranya ganti, sesuatu harus diganti. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Jadi diganti. Kak, yang biasa kita melakukan sesuatu dosa yang enak, itu ganti dengan sujud merasa enak, ngaji merasa nyaman. Cuma ganti itu saja. Contoh ini ngaji di sini, ini sudah 2 tahun, 2 tahun setengah ya. Itu paling yang ngaji ya kena dihitung, mentok 100, paling banyak 100. Coba nanti adakan dangdutan di belakang situ, nggak usah diumumkan, nanggap orjen tunggal, tapi nggak usah diumumkan. Itu sing yang hadir pasti lebih dari 100, itu pasti. Nah, di sini paling 100, 150, itu sudah 100. Nah itu kalau sampai kita terus-teruskan seperti itu, sampean kampanye kalah sampai. Saya ngomong tidak, ayo kita ngaji, ayo kita, itu pasti kalah. Maka ngaji ini harus dengan ceria. Kalau ngaji khusus malah bahaya. Yang datang ke sini ini pasti banyak masalah, pasti ya, pasti. Ada yang soal keuangan, ada yang soal macam-macam. Terus ngajinya nakut-nakutin, wah tambah stres. Di rumah punya utang, ngaji malah ditakut-takutin debt collector, tambah besok sudah nggak mau ngaji lah. Iya, di rumah ada yang ngaji itu pelampiasan. Karena di rumah nggak pernah dibikinkan kopi istrinya, ngaji karena ngaji ada kopi. Pelampiasan itu juga ada. Lu nggak tahu saya. Ya, Musa. Jadi gitu. Maka kita ngaji ini harus ceria, gembira, itu intinya. Harus gembira. Jadi banyak pelampiasan daripada di rumah nanti dimarahin istri terus yang ngaji. Beradang. Iya, kalau beradang pelampiasan ya. Di rumah nggak ada kopi, sini ngopi. Ya. Jadi itu, maka kita ngaji itu harus ceria. Dari rumah harus benar-benar niat ceria. Ya, di rumah udah stres, mikir utang, mikir macam-macam, ditagih orang gitu. Datang ke sini malah dengar cerita yang serem. Ngaji di rumah sumpah mikir utang, ngaji malah stres. Wah, besok sudah nggak mau ngaji lagi sudah.
Maka ngaji itu harus ceria. Dari rumah harus niatin, pokoknya saya datang ke saung, niat saya nyari kebahagiaan. Fakadzalika anta tungkabu an qiyamil lail. Contohnya banyak, ada orang itu diuji dengan sholat malam, wa anusyamin nahari, dan puasa siang hari, wa fi jawarihi, tetapi anggota badannya wala ta'allamu, tidak merasa apa-apa. Ini ya, kita ada manusia itu diuji puasa, dia sering puasa, tapi ketika puasa tidak pernah merasa apa-apa. Ada orang sholat malam, setiap sholat malam tidak merasa capek, tidak merasa malas, nggak ada. Nah itu juga ujian. Jangan dikira yang punya ujian itu mau sholat malam dingin, kena air, atis, terus malas, capek. Nggak hanya itu, ternyata tidak hanya itu. Sampean sholat, bangun, nggak apa-apa, nggak merasa itu juga uji. Maka sampean jangan ngangguk, saya mau sholat duha atau sholat tahajud, itu males, bangunnya males, terus kalau udah ini dingin. Nah itu ujian. Tapi bukan hanya itu ujian. Sampean bangun tidak merasa apa-apa, sholat tidak merasa capek, itu juga uji. Sama. Puasa juga gitu. Saya mau puasa, sama. Sampean lapar, haus, itu juga ujian. Ada juga orang yang puasa itu mulai imsak sampai maghrib itu tidak merasa lapar, juga tidak merasa haus. Ada. Semuanya itu uji. Sama, jangan dikira tidak sama. Maka sama-sama ujian ya harus kita tamatkan gitu. Kita itu ujian. Namanya ujian ya harus kita selesaikan. Ada yang diuji lapar, haus, ada yang sama sekali tidak diuji lapar dan haus. Nah, semua itu ujian, mau lapar, mau haus, mau enggak, itu uji. Sholat malam juga begitu, sholat juga sama begitu, mau sholat malas. Jangan dikira orang yang enggak malas sholat itu tidak dapat uji, sama, itu juga uji. Berarti sebenarnya sama-sama dapat uji. Cuman sampean aja merasa males. Saya sudah ngomong, Anda kaya itu juga dapat ujian, Anda miskinnya juga uji. Anda kaya bisa masuk surga karena kekayaan Anda. Anda kaya juga bisa masuk yang lain karena kekayaan Anda. Sama. Miskin juga sama. Anda miskin itu, modal miskin bisa masuk surga, modal miskin bisa masuk neraka. Sama, belum sama-sama. Wa fi jami'i jawarihi wa la ta'allam wa ma dzalika illa li anna al-ghafla qad amatat qalba. Maka orang lupa itu bisa membunuh, sifat lupa itu bisa membunuh hati. Maka saya sering jelaskan, kalau orang zahir fisik ini, kalau lagi junub itu keluar itu. Nah hati itu kalau junub itu ketika lupa. Kalau sampean lupa itu berarti hati sampean sedang junub. Maka terus istighfar. Kalau sampean jasad kita ini ketika junub, ketika mengeluarkan itu sperma, itu junub, maka sampean harus mandi besar. Tapi kalau hati itu, kalau Anda lupa berarti hati Anda sedang maka maksudnya lupa apa ini Gus? Bukan lupa yang lain, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lupa gajian, bukan. Lupa yang dimaksud adalah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hati sampean lupa kepada Allah, maka disitulah hati sampean sedang berhadas besar. Wamadhalika li'annal hayya yu'limu an-nakrul itu li'annal hayya karena sendiri urip yu'limuhu itu merasakan sakit. Nakrul ibroti sepadane kaya
kecoblos jarum, ketusuk jarum. Orang kalau hidup itu ditusuk jarum sakit apa tidak? Sakit. Hati kalau hidup, saya sering perumpamakan begini. Semua ini kita punya HP. Ini saya pegang HP, sampai semua pegang HP. Tapi kalau HP sampai tidak ada kuotanya, tidak akan bisa mengakses Facebook, mengakses internet macam-macam. Nggak bisa WA-an, nggak bisa. Kalau HP tidak ada kuotanya nggak bakal bisa WA. Kita semua punya hati, tapi kalau hati kita tidak hidup alias mati, kita tidak akan bisa mengakses Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau HP sampean nggak punya kuota terus mau WA-an gimana? Ya di sini aja cuma dilihat, dibuka ditutup karena nggak ada kuotanya. Cuman dilihat orang aja gayanya pegang HP, padahal nggak ada yang diapa-apakan. Terus akhirnya main ringtone biar kelihatannya ada WA, ada WA atau ada itu. Nah itu yang sekarang terjadi, kelihatannya saja, wow, ini kelihatannya, mantep, gayanya serban panjang pakai itu, gayanya sah, tapi hatinya tidak jelas. Itu. Maka orang hidup itu, kalau orang dinamakan orang hidup itu berarti ketika ketusuk jarum itu pasti merasa sakit. Kalau manusia hidup, ruhnya hidup, itu hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kuti alma itu biusufi lamnya ta'ammah. Walau kuti seumpama ada mayit dipotong lehernya, bisuyufi dengan pedang, lamnya ta'allam, maka dia tidak akan kerasa apa. Ada mayit sudah mati, terus kepalanya dipotong, kira-kira kerasa apa enggak? Enggak kerasa, tidak akan kerasa. Orang yang hatinya sudah mati itu sampai mau kasih jangan ini nanti mau kasih nasihat apa saja mati. Manusia itu kalau hatinya sudah mati, itu mau dikasih nasihat siapapun itu nggak akan bergetar sama sekali. Bayangkan, naudzubillah min. Manusia itu hatinya kalau sudah mati, mau dikasih iming-iming cuma, udah kamu berbuat baik nanti tak kasih ini. Nanti tak kasih ini nggak mau. Seandainya mau cuma sekali itu, besok akan nggak mau lagi. Itu orang kalau hatinya sudah mati. Orang kalau mati dipotong kepalanya pun tidak akan merasa apa. Tapi kalau orang itu hidup, ketusuk jarum pun dia akan terasa sakit. Fa'antahina itu mayyitul qalbi. Ini adalah tanda bahwa orang itu mati hatinya mati. Orang kalau hatinya mati ini repot, nggak ada rasa gimana, nggak ada. Jadi kosong aja, sedih nggak pernah. Wah repot pokoknya orang-orang model kayak gini. Fajlis, maka duduklah majlis al-hikmati wa fihi nafhatun. Maka caranya kalau ada sampean pernah ini, sampean saudaranya meninggal, anaknya meninggal, ibunya meninggal, siapapun yang meninggal, tidak merasa sedih. Diuji miskin biasa aja, diuji nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa ini, nggak ada. Ini mati, hati mati. Maka caranya untuk mengantisipasi ini itu fajlis majlis al-hikmah, duduklah di majelis ilmu wa fihi nafhatu, karena majelis ilmu itu adalah aroma surga.
baunya bau surga. Maka caranya walaupun tidak paham, walaupun tidak paham. Mbak Dadang ngaji 2 tahun setengah, tanya paham apa enggak? Enggak masalah, tapi yang penting hatinya hidup, itu yang penting. Urusan paham nomor 10. Karena nanti itu nggak ditanya sama malaikat, kamu ngaji paham apa? Enggak ada. Yang ditanya cuma, Mbak Dadang dulu pernah ngaji? Ya, saya ngaji. Dia ditanya itu, nggak ditanya paham apa enggak? Nggak ada malaikat nanya begitu. Jadi malaikat itu tidak ada nanya begitu. Kalau ditanya dulu pernah ngaji di sini, pernah paham apa enggak? Enggak ada. Pertanyaan selanjutnya enggak ada. Karena malaikat sendiri tidak paham, enggak pernah ngaji. Malaikat itu enggak pernah ngaji. Itu bukti kalau malaikat tidak paham. Malaikat itu makhluk yang paling taat. Disuruh sujud ya sujud, disuruh zikir ya enggak pernah protes. Nggak ada yang disuruh ngaji, nggak ada. Itu bukti. Fala yafutuka al majlis walaupun ta'ala masyad min nafahatil jannah. Jadi nafkah itu artinya aroma. Ini maka sampai saya sering katakan, sampai duduk begini ini, duduk seperti ini loh, melingkar ini ya, duduk melingkar seperti ini. Ini sampean sudah posisinya sudah di emperan surga. Coba bayangkan. Berarti kalau pengen masuk surga kan lebih cepat. Wong sudah di emperan, tinggal selang. Mau apa enggak sampean? Itu doang. Mau apa enggak Bu? Mau. Maka istiqomah. Jadi kita ini sudah posisi di emperan surga. Aroma surga itu sudah ada, cuman sampai nggak bisa nyium saja. Oh, kalau Mbak Dadang bisa nyium tiap hari di sini, bahaya nanti. Kasihan gue pun bikinin kopi terus. Oh iya. Karena kita tidak bisa mencium aroma surga. Kalau kita tahu cium, nggak akan sampai nggak akan berpindah dari tempat-tempat majelis ilmu, majelis zikir, nggak akan berpindah. Karena kita tidak tahu mencium. Tidak mencium harum baunya. Maka apa? Dan nanti diceritakan Ibnu Athaillah itu pernah mimpi bertemu bidadari. Setelah bertemu bidadari itu ngomong sama manusia itu muntah. Coba bayangkan, itu nggak tahu saking baunya manusia atau saking harumnya bidadari. Maka ini majelis ilmu ini kita ciptakan di mana? Sebenarnya nggak harus di sini. Nggak harus di sini. Ya. Kita menciptakan majelis ilmu itu tidak harus di sini. Di mana? Di rumah bisa. Di rumah juga bisa. Minimal itu contoh anak, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan istri. Itu kalau bisa komunikasi yang membangun ilmu. Anak dari mana main, udah ngaji belum, ngajinya sampai mana, itu juga komunikasi ilmu. Atau nanti anak ketika masuk diajari, tadi ngaji di sana nyampe mana, ikroh, ya coba nanti ajari. Nah ini namanya komunikasi apa namanya majelis ilmu di mana saja, nggak harus di sini, nggak harus di sini, di mana saja Bu. Ibu-ibu kumpul di mana, yaitu yang dibahas soal ilmu, jangan yang dibahas ngerumpi mana, ngomong ini ngomong nggak jelas. Yang dibahas ilmu, asal yang dibahas ilmu nanti jadi kita ini sudah termasuk emperannya surga. Nggak harus di sini, di mana-mana. Jadi maka sampean kalau sering-sering ngomong soal ilmu itu bukti sampean tanda-tanda nggak lama lagi sudah masuk surga. Ya, orang diajak bahas ilmu nggak mau. Ya, orang sekarang kan diajak ngomong ilmu nggak mau, sudah nggak mau. Orang sukanya ngomong yang Mbak Dadang apa
mobilnya ini motor itu semua. Itu semangat kalau diajak ngomong begitu. Kalau diajak ngomong ilmu tidak pernah mah. Fajlis majlis al-hikmati fafihi nafhatun min nafhatil jannah. Majelis ilmu, majelis hikmah, majelis zikir itu adalah aroma bau surga. Nah, semua itu tajiduha fitorika wa fidarika wa baitika. Ini semua aroma surga ini bisa Anda dapatkan di mana saja, di rumah Anda, di jalan raya, dimanapun. Nah, asal yang sampean komunikasikan itu soal ilmu yang kita obrolkan. Fala yafutkal majlis walau kunta an maksiati fala takut. Fala yafutka mongko ojo pot siro. Jangan sampai kamu tinggalkan, maksudnya jangan berhenti. Majlis al majlis fala yafutka, maka jangan berhenti kamu al majlisu al majlisa ing majlis. Fala yafutka al majlisu walau kunta, maka jangan sampai kamu tinggalkan majelis ilmu walau kunta. Walaupun tak ala maksiatin, walaupun Anda masih sering melakukan maksiat, udah jangan suka, jangan tinggalkan, jangan meninggalkan majelis ilmu walaupun kita ini masih suka bermaksiat. Terus jalan, terus jalan. Maksudnya yang jalan ngajinya bukan maksiatnya, Pak. Terus jalan. Kalau saya maksiat nggak mau, kalau maksiat mau. Fala takul, maka jangan katakan ma faidatu fi huduril majlis. Apa faedahnya saya datang ke sini itu apa? Jangan sampai Anda berkata begitu. Saya datang ke sini itu tidak ada gunanya, faedahnya tidak ada. Apa? Karena saya datang ke sini maksiat juga masih jalan. Dan Anda masih belum bisa meninggalkan maksiat. Jangan saya ngaji terus tapi maksiat jalan, apa itu istilahnya? STMJ. Jangan pernah berkata faedahnya apa saya hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, hadir di majelis banyak. Wa ana a'sa wala uqdir. Sedangkan saya ini masih bermaksiat, wala uqdir, dan saya tidak kuasa ala tarkil maksiati, meninggalkan maksiat. Bal ala raumi ayyarma. Jadi sedangkan orang yang berburu, kita semua mancing, itu kalau sekarang tidak dapat ikan pasti punya harapan besok dapat ikan. Mungkin sekarang kita belum punya dapat faedah apa, tapi besok kita nggak tahu. Nah, yang jadi masalah begini, orang ngaji terus baru besok ini baru dapat faedahnya, dapat berkahnya. Dia sudah putus asa sekarang. Ngaji begini aja nggak dapat. Padahal besok sudah mau dapat berkah. Itu maka istiqomah. Ngaji gampang, yang susah ngaji terus. Sholat gampang, yang susah sholat. Berbuat baik ini juga gampang, yang susah berbuat baik. Fala taqul ma fa'idata fi huduril majlis, maka jangan suka mengatakan begitu. Saya ngaji nggak dapat apa, faedahnya apa? Masih maksiat, masih begini, masih enggak. Nanti kalau sampean terus ngaji,
itu akan dapat berkahnya, akan dapat faedahnya sendiri. Yang apa faedahnya? Sampean yang bisa merasakan. Semua yang bisa merasakan sampean. Saya nggak bisa. Yang bisa merasakan sampean sendiri. Apa sih faedahnya sebenarnya? Wana bel ala romi, maka orang yang berburu, orang yang mancing itu pasti, walaupun sekarang itu melempar umpan dan dia tidak dapat, pasti dia punya punya harapan besok dapat. Jadi orang yang berburu atau orang yang mancing itu tetap akan melempar umpannya. Kayak Pak Agus kalau mancing itu sekarang nggak dapat, besok pasti dapat. Itu harapannya tetap melempar umpan, walaupun belum dapat, besok akan dapat buruan, besok akan dapat ikan. Nah, orang ngaji ya begitu, sekarang nggak dapat, besok nggak dapat, dan besoknya mau dapat, kita sudah putus asa. Maka jangan suka berputus. Wala tayasu min rohila, jangan pernah putus asa atas rahmat Allah yang Allah berikan. Ini kebanyakan begitu. Nah, karena apa? Karena niatnya ngaji macam-macam. Ya tadi itu, di rumah nggak ada kopi, ya kesinilah ngopi. Di rumah diomelin istri, frustasi ngaji. Di rumah berantem sama istri, pelampiasannya nggak. Tapi bagus Mbak Dadang di rumah nggak ada kopi, pelan daripada ngopi di rumahnya orang di warung malah bayar. Kalau di sini kan gratis. Fa'ilam ya'khud al-yawma ya'khud ghadan, maka jika hari ini kita tidak menemukan faedah, kita tidak mendapatkan berkah, maka saya yakin besok saya akan mendapatkan faedah dan berkah. Kadang itu tadi putus asa, sok terapi. Ini jinnya ngamuk. Mbak Dadang disebut terus. Kodamnya Mbak Dadang ngamar. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman. Jadi orang yang paling cepat masuk surga, barang siapa yang menempuh jalur menuntut ilmu, jalur menuntut, salaka wa bi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Saya sudah tua, sudah enggak mencari ilmu itu mau dari lahir sampai mau sudah sampai mati itu harus cari dimanapun tempatnya. Nah, ini yang perlu maka saya sampai datang ke sini itu sama kayak jihad, sama kayak jihad. Saya sering ngadu jihad, ngaji itu pahalanya sama kayak orang berjihad. Kalau jihad sampai harus pakai senjata, harus ngebom, seribet. Udah modal dari rumah niat ke sini ngaji, pahalanya kayak orang jihad. Nggak harus kemana-mana, nggak harus datang ke Afghanistan, nggak harus datang ke Palestina. Anda sampai ngaji dimanapun ngajinya, itu berarti pahalanya juga kayak pahalanya jihad. Kalau jihad malah perang, gayanya di depan, tapi pas rame terus lari ke belakang. Jadi barang siapa yang mau ngaji masuk masjid itu pahalanya kayak orang yang jihad. Thariqut taubat, ini jalan menuju taubat. Jadi taubat itu juga ada jalannya, enggak asal. Ya. Maka kalau sampean pengen taubat harus tahu cara. Gimana cara nyari guru, mencari
guru yang benar, yang sanadnya sambung sampai Rasul. I'lam ya hada, i'lam ketahuilah ya hada, ini ya hada ini, iyaka takutlah kamu, takut al maksiata ing maksiat. I'lam ya hada, ketahuilah, takutlah anda dengan maksiat. Fakot takunu sababan litawakku fil rizki. Terkadang maksiat itu menjadi sebab berhentinya rizki. Maka sampean kalau rezekinya seret, rezekinya sepi, itu bukan karena salah siapa-siapa, ya karena salah sampean sendiri. Kenapa? Karena ya itu tadi, maksiat itu tadi. Lu Gus, perasaan saya selama sebulan ini tidak pernah maksiat Gus. Lu maksiat Anda dulu-dulu gimana? Itu. Jadi terkadang maksiat itu menjadi sebab berhentinya rezeki. Maka sampean kalau sekarang lagi seret, ya terima saja. Ya Allah, saya terima, memang ini gitu, diterima saja. Jangan nyalain orang, jangan nyalain bos Anda, jangan nyalain, enggak, salahkan diri kita sendiri. Nah ini namanya introspeksi. Kenapa kok kerja ya ono ya ini begini-begini saja? Ya salahkan diri Anda. Pernah melakukan apa dulu? Pernah melakukan apa? Jangan nyalain orang, kok malah nyalain orang. Ini masalahnya ini loh, kok masalahnya ini. Yang rezekinya lagi seret itu Anda, tidak perlu nyalakan orang, malah nyalakan orang. Maka ketahuilah bahwa maksiat itu terkadang itu berarti nggak semua ya, kadang-kadang itu bisa menjadi sebab berhentinya atau mandeknya rizki. Fadlub, maka carilah minallahi kepada Allah atau bata intobat. Maka ketika seperti ini kondisinya, maka segeralah bertobat. Jadi nanti Anda tidak terlalu lenjur atau terlalu lama merenung. Ya begini gimana ini, musik ini kurang, ini mau ini anak bayaran sekolah, macam-macam. Nah, malah nanti yang dipikir Anda itu, ya musik gimana mak? Besok bayaran sekolah anak, besok ini besok. Kalau sampai yang terjebak di situ, malah nanti mikirnya itu sudah fatlub minallahi taubatan, maka segeralah Anda bertobat. Sudah berhenti, nggak usah mikir yang itu. Anda langsung istighfar, ambil wudhu, istighfar, sakit sebanyak-banyaknya. Itu caranya. Jangan nyalakan orang lain, jangan nyalakan siapa-siapa. Langsung kita segera mencari tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in kubila, mongko lamun diterima apa tobat. Jadi ketika seandainya tobat kita diterima, ya alhamdulillah, rizkinya disehatkan semuanya. Wa illa, seumpama tidak diterima, kita ini sudah begini, ternyata kita tobat, ya kok masih sama perasaan saya ini istighfar setiap hari 1000, sholawat setiap hari 1000 selama sebulan. Ayo praktek saja, selama sebulan istighfar 1000, sholawat 1000. Kok masih tidak diterima tobatnya? Tapi saya yakin diterima. Coba praktek saja kalau nggak bisa. Setiap hari 1000 selama sebulan, nggak usah banyak-banyak, selama sebulan. Ternyata kita melakukan, kita belum melakukan, belum pernah. Nggak ada yang pernah melakukan. Setiap hari baca istighfar 1000 kali, sholawat 1000 selama sebulan. Ternyata nasibnya masih sama, nasibnya itu masih sama, ya kadang ya begitu-begitu aja. Nah, maka
Fastaghis, maka segeralah minta tolong billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqul, dan berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka sering-sering berdoa doa ini. Sampean kalau sering-sering doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba doa bareng-bareng ini. Apa enggak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana zalamna, ya Allah ya Tuhan kami telah melakukan kezaliman. Tadi pas sampai bareng-bareng ngomong begitu, ya Allah, ya Rabbana zalamna, ya Allah saya ini zalim. Itu apa? Malaikat jawab, sudah tahu ya sudah bisa. Itu malaikatnya jawabnya begitu tadi. Saya dengar tadi pas ngomong. Ya Allah, ini saya semua di sini zalim. Malaikatnya ngomong, biasa itu enggak. Dan Husain ayah alam itu aja sudah biasa zalim, sudah biasa. Rabbana ya Rabbana wahai Tuhan kami. Dolamna, kami telah melakukan kezaliman. Angkusana, kepada diri kami sendiri. Pada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kamulah ya Allah yang memaha apa ini? Wa illam taghfir lana, jika tidak Anda ampuni, jika tidak Engkau ampuni ya Rabb. Wa illam taghfir, jika tidak Engkau ampuni lana kepada kita, wa tarhamna, apa namanya ini, mugi melasi panjenengan tinggal bahasa Jawa, lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami telah melakukan kezaliman pada diri kami sendiri. Kaulah Tuhan kami, Allah, seumpama kalaulah ya Allah itu tidak mengampuni dosa-dosa kami dan tidak memberi belas kasih kepada kami, tentu kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Maka sampean baca ini, kalau doa baca ini setiap 5 waktu baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi. Wala takun lan ojo ono sira, jangan sampai anda kaman koyo wong atakan kali semua alaihi ing atase man arbauna sana walam taqrab bawahi. Wala takun lan jangan sampai anda ada kaman kayak seseorang atau yang datang kepada atau yang datang arbauna yang jadi apa namanya, janganlah kamu seperti orang yang berumur 40 tahun ya, ada orang sudah berumur 40 tahun. Walam tahrok, dan tidak pernah mengetuk babawahi, pintunya Allah, kotun babar belas, sama sekali. Ada orang umur 40 tahun tidak pernah mengetuk pintunya Allah, belas sekali saja nggak pernah. Jangan sampai yang sudah umur 40, kalau abang masih 17, yang sudah umur 40 tahun ke atas ini, 40 tahun ke atas, sudah sering-seringlah mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi Robbana, iso dapat apa? Bisanya cuma Robbana, enggak apa-apa. Kalau enggak gitu sholawatan, ya enggak apa-apa. Bisanya cuma itu enggak apa-apa. Kalau disuruh baca Quran sehari 5 juz ya enggak bisa, sudah terjamin. Itu aja pokoknya. Ini maka doa-doa ini tulis apalagi. Doa-doa itu apalagi. Nanti kalau nanti
di depan waktu awal-awal juga ada doa. Sekarang ada doa lagi. Nanti ini catat, baca setiap Anda habis sholat, sekali dua kali terserah Anda. Kok ada orang umur 40 tahun sama sekali tidak pernah mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya. Karena umur 40 tahun itu umur krusial. Kalau 40 tahun kok biasa-biasa aja ya, nanti kedepannya biasa-biasa aja. Pinter enggak, goblok juga enggak, ya biasa gitu. Kaya enggak, miskin iya, ya miskin terus. Umur 40 tahun itu krusial, penentuan. Tapi jangan putus asa lagi-lagi. Allah itu bisa membuat orang pinter hanya butuh kedepan mata. Mungkin kaya ya, asal kita tidak putus asa. Tapi kalau pakai teori ini 40 tahun itu krusial, menentukan waktu yang menentukan. Kalau pinter sekalian, kalau kaya sekalian. Itu umur 40 tahun. Maka sampai lihat orang-orang yang kaya itu di umur 40 tahun, 40 itu sudah tegak secara ekonomi yang udah mantap. Sama orang yang kok ada ulama belajar di atas itu jarang yang pintar. Paling satu dua ada, tapi jarang. Lah ulama itu biasanya kiai itu dari kecil di tempat sudah mulai belajar. Sama. Sudah umur 40 tahun, Dadang umur 40 tahun lebih. Setiap ngomong soal kaya itu susah itu. Tapi tetap yakin, maksudnya yakin apa? Bahwa Allah itu punya kudrah iroh, bisa jadi, nggak nunggu setahun. Wala takun kaman ata alaihi arba'una sana walam tafruq babal wahiqat wa aksaru ma di tadi ya bahwa 40 tahun itu umur krusial. Jangan sampai kita tidak pernah mengetuk pintu. Maksudnya apa Gus mengetuk pintunya Allah? Ya tobat. Ya tobat itu ada caranya. Ada cara. Gimana aku caranya? Nyari guru yang punya sanadnya jelas sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan asal ikut-ikutan. Harus dulu ngaji sama siapa, sama ini, ngaji sama siapa, sama ini, ngaji sama ini. Itu yang punya itu harus begitu. Jangan asal ngaji saja. Nanti diajarin ngaji ternyata malah diajarin tata boga. Ya ngaji kok ngaji tata boga, malah bikin kue malah itu namanya nggak ngaji. Bikin bom, nggak ngaji. Wa aksaru ma yukhafu 'alaika su'il khatim. Kebanyakan orang. Wa aksaru ma perkara wa aksaru ma utawi ake-ake perkara yukhafu sing diwedeni alaika kepada Anda semua itu su'ul khatim. Perkara yang paling banyak dikhawatirkan semua umat manusia itu adalah matinya su'ul khatim. Maka Mbak Dadang biasa di Facebook itu apa? Ininya ada gambar keranda terus husnul khatimah. Karena yang dicari orang sedunia itu ya itu husnul, matinya husnul. Ending dari permainan semua yang ada di dunia ini endingnya jadi pahala, jadi itu ternyata yang dicari cuma itu. Ada orang kaya, ada kiai, ada petani, itu ujungnya yang dicari matinya husnul. Mbak Dadang nih sama sekarang alim, pinter, ini soleh, bakir, tak jamin nggak bakal mau meninggal di selokan. Sama ada orang yang jelek, ini suka itu juga nggak akan mau mati di tempat sampah, nggak akan mau.
Mbak Dadang pasti akan muni, saya Gus nanti matinya pas sujud. Wah keren dah pas sujud. Sujudnya diselokan. Enggak, tapi Mbak Dadang ini saya yakin. Mbak Dadang ini rumahnya dekat masjid. Jadi aroma azan itu suara azan terus. Oh lewat doa. Biasa Gus ditolak. Jadi jangan itu. Maka itu tadi semua kita ini doanya pasti mintanya husnul khotimah. Mau apapun jabatan kita, mau apapun ini pasti mintanya husnul khotimah. Jadi meninggal posisinya bagus. Pas ngaji, pas sholat. Nah itu kalau tidak kebiasaan nggak mungkin. Sampeyan nggak biasa ngaji, nggak biasa sholat, kok pengen matinya pas ngaji, pas sholat, ya nggak mungkin, tidak mungkin. Nah itu kalau anda biasa sholat, itu boleh anda punya cita-cita begitu. Saya nanti pas sholatnya meninggal, pas ngaji, itu boleh. Ya nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, kok pengen punya cita-cita begitu. Nanti takutnya ke masjid sudah bawa racun. Saya mau minum racun ini ke masjid. Udah minum racun ternyata nggak mati. Waduh repot. Nah, ya jangan lupa. Jangan, sudah biasa aja Pak. Pokoknya kalau sampean istiqomah, saya yakin, hakul yakin, sampean akan meninggal husnul. Semuanya ini semua yang ada di sini. Wala takun. Wa aktsaru ma yakhafu 'alaika su'ul khatimah wal iyadu billah ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Semoga Allah mendekatkan kita ke husnul. Bisa babi idfa'il jamratil imani, dengan sebab mati nih jamroh itu mau bara iman. Kenapa orang kok meninggal su'ul khotimah? Kenapa orang itu kok meninggalnya jelek? Karena disebabkan matinya bara api iman atau cahayanya mati, hatinya bisa isyan, sebab melakukan kebanyakan melakukan maksiat. Maka maksiat itu kalau ditumpuk jadinya bisa membunuh hati. Nah maksiat itu bukan hanya jawarih, bukan hanya anggota badan, bukan hanya mata, kuping, mulut, tangan, kaki. Ini bukan hanya itu. Kalau mulut ya itu tahu, kalau maksiatnya mulut apa? Ngomongin, maksiat kuping apa? Mendengarkan sesuatu yang jelek. Maksiatnya mata, macam-macam. Tapi sebenarnya yang melakukan maksiat bukan hanya itu. Ada maksiat yang paling parah, yaitu maksiat hati. Maksiat hati itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka hasud kepada Allah. Nah, ini sebab orang itu meninggal su'ul khotimah. Jangan suka suudon sama orang. Kita bangun hati husnu siapapun itu. Wa ya'dan wala dan hatta yasfatu al-qalbu min ghairi taubah. Disebabkan dosa satu ketumpuk dosa lain, ketumpuk dosa lain, ketumpuk dosa lain, tumpuk terus hatta yasfatu al-qalbu, sehingga hatinya menjadi hitam. Jadi Anda melakukan dosa kecil satu, besok lagi, tumpuk terus tidak sempat melakukan taubat, maka hatinya akan menjadi hitam.
Diumpamakan sampean punya wajan tidak pernah dicuci, tidak pernah digosok, dibuat goreng terus, lama-lama pasti akan menjadi hitam. Beda ketika Anda melakukan goreng satu kali terus Anda cuci, besok goreng sekali lagi terus dicuci, pasti wajan itu akan awet, akan putih. Sebegitu juga hati. Kalau sampai sekarang melakukan maksiat, melakukan dosa, segera istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyaka anta tahawana fi a'malika wa tahtarat ibadil min khadik. Iyaka takutlah Anda semua, kita semua anta tahawan. Arab minto tahawan itu gampang no itu apa bahasa Indonesia? Menyepelekan. Jangan Anda suka menyepelekan di amalika kepada amal kita wa tahtar atau ibadah lima. Anda itu jangan suka menyepelekan, meremehkan amal-amal. Kita itu sukanya pilih-pilih, wa tahtar dan memilih atau ibadah sesuatu yang baik limil khadika, baik hanya untuk mengisi-isi. Gini tak kasih contoh. Kita itu suka menyepelekan amal. Kadang perbuatan amal baik, amal walaupun kecil, itu kadang pahalanya luar biasa. Nah kadang kita itu enggak, kalau yang kecil-kecil malah tidak mau. Jangan suka menyepelekan perbuatan baik. Saya sudah sering katakan, sekecil apapun kita harus melakukan perbuatan. Apa buahnya? Perbuatan baik itu buahnya. Enggak hanya buahnya, setiap hari pasti kita melakukan itu. Cuma kadang kita tidak tahu. Sebagai istri bikin kopi, bikin teh, bikin itu udah perbuatan baik. Sebagai suami macam-macam lah pokoknya. Kalau tak disebutkan satu-satu sudah buahnya. Itu semua perbuatan kecil tapi buahnya. Buang apa namanya, menyingkirkan batu di jalan itu juga perbuatan banyak. Ngasih makan kucing itu juga perbuatan banyak. Maka jangan suka menyepelekan apa kecil, maunya yang nggak nyumbang masjid gopek itu juga perbuatan baik. Tapi jangan gopek terus. Cuman kadang kita itu menyepelekan, enggak ini gopek pahalanya kecil, enggak. Kalau gopek Anda ikhlas, ya semua kalau gopek ya pasti ikhlas, enggak ada gopek kok enggak ikhlas. Kalau Anda mau ngetes ikhlas itu begini, seandainya sampean punya uang 1 juta, Anda semua 1 juta itu semua masukkan masjid, itu kira-kira nanti perjalanan pulang itu ada rasa nyesal apa enggak? Itu kalau mau ngetes ikhlas. Kalau saya ikhlas Gus gopek, ya gopek kok enggak ikhlas, semuanya gopek pasti ikhlas. Wong di sakunya ada 100.000 diambil 1.000, pasti ikhlas, pasti enggak mungkin. Kok ada yang enggak ikhlas? Kebangetan. Ada punya uang 100.000, diambil 1.000 dimasukin kotak. Ikhlas Gus saya Gus, pasti ikhlas wong 100.000. Coba 100.000 masukkan semua. Nah, itu cara ngetes itu begitu. Cara ngetes ikhlas itu begitu. Kadang kita itu ketakutan duluan. Uang 100.000, nanti gimana ini buat ini? Ketakutan dulu. Ya nggak pernah praktek, ketakutan duluan ya repot. Wa iyyaka anta tahawan. Maka kita jangan suka meremehkan amal yang kecil, amal kecil, amal intinya meremehkan amal. Tapi kadang kita lebih memilih perbuatan baik. Ternyata perbuatan baik itu ujungnya hanya untuk mengisi WC. Contoh,
Kita kalau makan di rumah itu paling pilihannya itu sayur asem untuk setiap hari. Coba sampai makan di prasmanan, ada apa namanya, pokok macam-macam ya, semur, ada ini, ada jengkol, ada bakso, ada siomay, itu pasti macam-macam. Dan sampean pasti memilih yang terbaik, terenak. Sampai datang ke prasmanan itu pasti sampean nggak mungkin milih yang apa, mikir bala-bala antara ada apa daging sapi dengan sama bala-bala terus milih bala-bala, nggak mungkin. Milihnya pasti daging sapi, daging ayam, itu macam-macam. Nah itu wajar, wajar. Banyak prasmanan tinggal memilih. Tapi ternyata ujung dari pilihan Anda itu kemana? Ke WC. Bala-bala Anda makan ya masuk WC. Daging sapi Anda makan ya masuk. Ujungnya cuma di sana. Tapi Anda memilih itu serius. Wah ini ayam, siomay, ini siomay. Itu kenapa kok bisa? Tapi kalau Anda memilih mana yang terbaik antara dunia dan akhirat, kok tidak bisa? Wah kalau milih makanan sampai berjam-jam kuat. Tapi kalau disuruh melakukan yang urusannya sama akhirat kok tidak bisa. Kenapa pertanyaannya? Itu tadi, karena hati kita ini sudah terlalu tumpuk-tumpuk itu tadi. Dosa ditumpuk dosa lagi, dosa tumpuk. Maka ketika sampai melakukan dosa satu, segera istighfar. Nah, itu aja, nggak apa-apa. Saya tuh lebih seneng orang melakukan kesalahan banyak, nggak apa-apa. Yang penting jangan terulang. Contoh, kita salah mecahin piring, ya besok jangan mecahin piring, mecahin gelas, nggak apa-apa. Iya. Besok kita mecahin gelas, nggak apa-apa, tapi besok lagi jangan gelas, pindah lagi. Jadi jangan suka melakukan kesalahan yang sah. Tapi kalau sampai melakukan kesalahan yang banyak, nggak apa-apa. Tapi berbeda-beda loh ya, berbeda-beda. Jangan salahnya itu terus, nggak boleh. Jangan, itu termasuk orang yang nggak baik. Anda salah ini, nggak apa-apa, istighfar. Besok jangan salah yang seperti ini, pindah lagi salahnya, nggak apa-apa. Kalau orang kita itu apa salahnya, orang salah itu aja, nggak kreatif. Dosanya itu aja, ngomongin orang aja, dosa yang lain gitu, nyari dosa yang lain, nggak apa-apa. Tapi ingat ya, jangan diulang, jangan diulang. Itu namanya orang nggak kreatif. Dosa kok ngomongin orang, terus sekali-sekali nempelin orang gitu loh. Iya, tapi besok jangan diulangi. Nah, kalau diulangi namanya nggak tobat Anda. Sekarang dosa ngomongin orang, istighfar. Mulai besok saya nggak ngomongin orang. Ganti lagi dosa yang lain, apa? Nempelin orang. Nggak apa-apa. Tidak apa? Dibanding sampai dosanya itu aja. Itu akhirnya malaikatnya kesel, kemarin ngelakuin ini lama-lama tak coret ini, gitu loh. Maka kalau dosa itu yang kreatif, gitu loh. Jangan yang itu aja. Kita melakukan kesalahan itu pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Anda mau istighfar. Yang jadi masalah itu kalau kesalahannya kita itu saja. Besok sekarang nggak sholat, besok nggak sholat lagi, besok nggak sholat lagi. Malaikatnya ini kan tadi sholat istighfar, kok sekarang nggak sholat lagi, kok gitu, boleh pindah gitu, pindah yang lain. Gitu, ya. Tapi jangan lakukan lagi. Kalau sekarang sudah istighfar, jangan lakukan. Biar ini gitu, biar nggak itu. Malaikatnya nggak bosan. Ini habis ini. Nah setelah Anda melakukan semua itu, berarti berhenti Anda tidak melakukan dosa, sudah tobat. Berarti itu namanya taubatan nasuha,
tobat yang bersungguh-sungguh, yang serius. Watahtar untuk wahdar lan takutlah anda nafsaka ing nafsu ira allati kang baina janbaika, di antara kanan kiri anda. Bahaya mongko utawi nafsu allati tahtiku iku ibri-ibri alaika ing atas sira. Ibri-ibri itu kalau bahasa Indonesia apa? Ada yang tahu nggak ibri-ibri? Takutlah kamu kepada nafsu yang bertempat pada diri kita ini. Jadi kita ini setiap insan yang lahir itu pasti punya nafsu. Pasti enggak mungkin. Nah, nafsu ini tidak bisa hilang. Kecuali kalau kita mati, itu nafsu kita baru bisa. Kalau setan gampang, saya sering ngomong, kalau mengalahkan setan gampang. Yang paling susah itu faktor internal. Kalau setan itu faktor eksternal, dari luar. Yang susah itu faktor internal. Kadang kita itu mau ngajarin orang lain pintar, tapi kalau ngajarin istri nggak berani. Oh iya, gitu ada. Ngajarin anaknya orang pintar, ngajarin anak sendiri bingung, nggak tahu cara. Oh iya. Makanya namanya faktor nafsu itu faktor internal, ada di dalam diri kita, susah dibendung susah. Maka kalau sering-sering istighfar, sekali-sekali ngajak ngomong sama nafsu, ya nafsu, sekarang kamu kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu. Sekali-sekali ngomong begitu. Saya sudah lama menurutimu, sekarang sudah saatnya kamu kembali. Itu ngomong begitu sama nafsu. Latihan tuh latihan. Ini nafsu gak bisa hilang, terus pasti ada. Kalau kita mati baru nafsu itu hilang bisa. Wahdar, takutlah kamu pada nafsu yang bertempat pada diri kita sendiri, pada dirimu ya. Karena nafsu itu bisa mengalahkan diri kita. Lalu nafsu itu tidak akan meninggalkan pemiliknya sampai dia mati. Selama hayat masih di kandung badan, pasti nafsunya ada. Banyak sampean sering orang sudah nazak, udah mau tinggal cabut nyawanya, tinggal disuruh baca Allah saja sudah nggak bisa. Disuruh baca Allah saja nggak bisa. Suruh nyebut mah nggak bisa. Ini Pak Bu, ini Allah nggak bisa. Jangankan kok la ilaha illallah kepanjangan gitu. Allah saja itu nggak kuat gitu. Itu padahal nyawanya tinggal sudah bisa, dengan raga sudah bisa. Maka nafsu itu tidak akan hilang kecuali nyawa kita dicabut. Syaitan, sedangkan syaitan itu yufariqu fi Ramadan li'annaha tughal. Kalau setan itu setiap Ramadan di penjara. Tapi kenyataannya puasa Ramadan yang tidak puasa banyak. Katanya setan, bukan, itu faktor internal kita sendiri, bukan setan. Kalau puasa setan itu di penjara. Nyatanya puasa nggak puasa banyak, puasa berantem juga banyak, puasa ngerumpi ngomongin orang juga banyak. Itu bukan setan. Tak ulangi lagi, itu faktor internal kita karena kebiasaan melakukan ini. Maka jangan biasa yang jelek-jelek. Li'annahu tughallu fihi asyayatin. Jadi kalau
apa namanya setan itu bulan Ramadan itu dibeleng. Ini faktanya rubama tajidu man yaqtulu fihi wa yashrib fihi wa yashrib. Faktanya bulan Ramadan itu banyak pembunuhan juga banyak, apalagi pencurian. Karena apa? Mendekati lebaran, belum punya baju baru, akhirnya banyak. Itu bukan setan, itu faktor internal. Karena dorongan kamu kan belum punya baju baru, ini nggak punya uang, akhirnya bukan itu karena bukan setan. Ingat ya, bukan setan. Jangan suka nyalain setan, sukanya nyalain setan itu nggak ada masalah. Asal sampai baik, setannya baik. Kalau sampai tidak baik, setannya itu tidak baik. Gampang cara mengalahkan setan itu gampang. Yang penting sampai kumpul, duduk bareng, ngopi, nggak ngomongin orang, itu setan nggak akan dekat. Lah kalau sampai ngomongin orang ya setannya dekat. Faida malak ilal masyati fatibha bi'adzabillahi wa qati'i sebab. Faida malak ketika condong ilal masyati kepada maksiat, fatakir maka ingatlah bi'adzabillahi dengan apa kelawan apa ini, dengan azabnya Allah atau siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita condong kepada maksiat, maka ingatlah azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, seandainya sampean pengen mencuri sesuatu, maka segeralah ingat, oh nanti orang yang mencuri itu di akhirat tangannya itu cara mengingatkan azabnya Allah. Biar apa? Kembali. Tapi kalau hati kita itu sering jarang dicuci, jarang beristighfar, ya tetap jalan. Walaupun sudah tahu nanti kalau nanti disiksa. Jadi ini maka istiqomah itu penting. Pelan-pelan, pokoknya ngaji, paham tidak paham yang penting ngaji. Karena kalau kita ini tidak mungkin masuk surga dengan alasan membadadan dipanggil sama malaikat. Tidak usah maju. Apa itu istimewaanmu kok masuk surga? Saya sendiri tidak tahu. Itu pasti. Kita ini ditanya, sholatmu bagaimana? Biasa-biasa aja. Tahajud tidak pernah kadang-kadang. Loh kok masuk surga itu gimana? Apa alasannya? Apa ya? Saya bingung. Maka jalur kita itu jalur ampunan sudah. Kita ini banyak melakukan dosa, ya semoga-moga diampuni Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja, nggak usah gaya-gaya. Pokoknya saya mau nggak usah begitu. Ya biasa-biasa, pokoknya jamnya sholat, jamnya ngopi, jamnya kerja sudah itu aja. Ritual itu sehari-hari jalan. Jamnya masak ya masak, ibu-ibu itu. Nggak usah yang aneh-aneh. Saya mau ini Gus, mau zikir sampai 20, enggak usah yang aneh-aneh. Malah nanti keluarnya agak ini nanti. Ya. Udah biasa, pokoknya jamnya sholat, jamnya makan, jamnya ngopi, jamnya masak, itu aja. Ritual itu jalankan istiqomah. Terus istighfar, sholawat setiap hari. Wal asru masmun yutraku ma'ilmu wa ma'alam biswab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kulli syafa'atuhu likulli hawli minal awali muqtahim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana